Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali ngomentari video di Tamparagi yang judul kata para ulama, Trinitas bukan syirik, Kristen bukan kafir. Ini ulama mana lagi rujukannya gitu kan? Guys, kita tahu guys ya, ulama itu ya dia memakai ini sumbernya nih ya. Ini adalah Dokter Haidar Bagir. Dia ini adalah pendiri Mizan ya. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang mengindikasikan bahwa dia ini adalah Syiah gitu kan. Ulamanya Syiah gitu. Dimana dia tuh secara membabi buta membela Syiah ya kan dengan alasan katanya toleransi, dengan alasan bahwa nggak mau Islam pecah belah. Lo gimana nggak pecah belah kalau ada sesat coba? Ya kan? Bagaimana Syiah itu mengkafir-kafirkan sahabat ya kan, mengatakan bahwa Quran kita kurang, bahwa yang Nabi sebenarnya adalah Ali gitu guys ya kan, petir adalah marahnya Ali dan lain sebagainya gitu. Dan satu lagi, ini di acara ini adalah di acara Buya Sakur. Nah ini adalah Ustadz kiai diindikasikan oleh para ulama kita adalah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita adalah Buya alias kiai liberal guys, ya kan? Jadi orang ini sama semua, jadi mereka beranggapan bahwa semua agama sama gitu kan. Padahal nggak semua agama sama, hanya agama Anda yang benar gitu harusnya kalau sebagai orang beriman kan. Tapi kita akan tontonnya videonya. Jadi maklum kalau Tamparagi ini dia nggak punya referensi dari ulama-ulama kita yang lurus ya kan. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah padahal banyak sekali ya kan, seperti Ustaz Usoma, Ustaz Hidayat ya kan, Kali Bahasa Lama, Ustaz Firza Bahasa Lama, siapa lagi yang lain sebagiannya Buya Yahya, Zulkifli Ali ya kan. Nah, tapi dia referensi malah Buya Sakur dengan Haidar Bagir guys. Nah, ini kita akan bahas ini ya. Ini penting untuk akidah kita. Semua. Berikut ini adalah potongan ceramah dari Dr. Haidar Bagir yang menjelaskan bahwa orang Kristen yang ada pada ya, isi kepala Anda nggak ada emangnya. Kenapa Anda pakai isi kepalanya orang lain? Kenapa Anda pakai isi kepala orang lain? Apakah isi kepala Anda nggak ada gitu, ya kan? Isi kepalanya guys ada guys. Tapi isi kepalanya itu Abdul Buradul ya kan? Tokoh khayalan fiksi dari dia sendiri gitu. Nah itu isi kepala dia memang. Kalau yang lain nggak ada isi kepala dia guys. ini bukan orang kafir. Dr. Haidar Bagir juga menjelaskan bahwa Trinitas itu bukan syirik, melainkan Trinitas adalah salah satu bentuk tauhid. Nah, siapa sih Dr. Haidar Bagir? Haidar Bagir Trinitas atau bentuk tauhid sejak dari Hong Kong ya kan. Sejak kapan pula itu dirumuskan seperti itu guys? Adalah seorang ulama muslim. Dia lulusan Institut Teknologi Bandung, Universitas Harvard, dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia. Dia adalah pendiri dan presiden direktur grup Mizan, yang merupakan salah satu penerbit terbesar di Indonesia. Dan dia juga menulis banyak artikel tentang Islam. Bukan mesti ya mentang-mentang Universitas Harvard, lalu dia apalagi tadi dari UI, lalu dia adalah penerbit grup terbesar di Indonesia termasuk Mizan. Bukan itu patokannya, tapi apa isi kepala Anda? Siapa Anda bela gitu kan? Nah, ini yang kita Tamparagi. Kita akan bahas ini guys. Satunya adalah buku yang berjudul Islam, The Fight of Love and Happiness. Jadi, Haidar Bagir jelas bukan Ustadz abal-abal. Dia adalah seorang ulama Ya, Ustadz abal-abal ya. Memang bukan Ustadz abal-abal, tapi Ustadznya Syiah guys. Yang membela Syiah habis-habisan gitu kan. Ulama itu ya, bukan cuman nggak abal-abal, tapi dia harus jelas akidahnya ya kan. Jangan bela-bela Syiah ya kan. Syiah itu memang nggak semuanya sesat. Ada dari berapa sekte Syiah tuh ada juga nggak sesat. Tapi kalau dia bela semuanya, yang sesat pun dia bela, ya kan? Nah ini patut dicurigai kalau dia adalah salah satu ulama yang Syiah guys. Itu yang perlu kita waspadai. Muslim yang berprestasi. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Haidar Bagir, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya Kristen tidak punya kebutuhan untuk diakui sebagai agama tauhid oleh Muslim. Ya, tapi kenapa Anda posting video ini? Ini Tamparagi ini munafik guys. Dia butuh tapi ngaku nggak butuh. Kok dia nggak butuh, dia nggak mungkin posting video ini gitu kan? Bener nggak? Apa motif dia posting video ini kalau dia nggak butuh itu? Ini jelas sekali munafik Tamparagi guys. Tetapi, tujuan saya menampilkan video ini
adalah untuk memberitahukan kepada teman-teman yang muslim, bahwa jika kamu masih berkata, bahwa Tritunggal itu syirik, dan Kristen itu kafir, berarti kamu kurang cerdas. Berarti kalau Tritunggal itu nggak syirik dan Kristen kafir, berarti apa dong? Boleh dong masuk Kristen, boleh dong berpaham Trinitas. Ini kan geblek guys. Ini memang betul-betul harus kita bahas ya, biar orang tahu siapa ini Buya Sakur, siapa ini Haidar Bagil, dan siapa ini Tampar lagi kan, yang nggak ada isi kepala dan minjem isi kepalanya ulama-ulama Syiah dan liberal guys. Cerdas. Karena orang-orang yang cerdas seperti Dr. Haidar Bagir pasti bisa mengerti bahwa Kristen itu bukan kafir dan Trinitas itu bukan syirik. Buat teman-teman Kristen yang sering berinteraksi dengan... Berarti nggak arti syirik sama kafir? Pasti nggak paham. Nanti kita pahamkan guys, apa arti syirik sama kafir. Orang-orang bebal yang cuma bisa bertanya tetapi tidak bisa mendengar, silakan bagikan video ini di sosial media kamu, supaya jika kamu berinteraksi dengan mereka, kamu bisa mencari video ini dengan mudah, dan membagikan video ini kepada mereka. Nah, katanya nggak mau ini, nggak ada kebutuhan. Tuh ngapa ada susul orang tuh membagi video ini ya? Anda tanpa lagi munafik minta kebangetan gitu kan? Jelas sekali butuh, makanya nyuruh orang. Kalau nggak butuh ngapain nyuruh orang segala kan? Mudah-mudahan mereka bisa memahami penjelasan dari kelompok mereka sendiri. Kelompok Syiah maksudnya, kelompok liberal. Sorry lah, Islam itu tidak Syiah dan tidak liberal ya. Islam itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan berpaham modern, bukan liberal. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya belajar karena prihatin. Jadi bukan saya tahu kemudian. Akhirnya karena kesesatan dari Haidar Bagil dan Buya Sakur, videonya dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen ini untuk mendukung agama mereka. Ini makanya Anda sebagai orang-orang ngaku ulama ini ya harus sadar diri, ngaca gitu kan. Ini berbahaya ya kan. Gimana kalau nanti orang-orang nggak tahu coba? Alhamdulillah saya paham, banyak orang paham, tapi orang nggak paham gimana? Maka saya buat video ini untuk membantu kita ada yang tidak paham ya, bahwa inilah kesesatan yang nyata ya kan, mengatakan bahwa Trinitas bukan syirik dan Kristen bukan kafir. Itu ada kesesatan yang nyata yang tidak pernah disampaikan oleh ulama manapun kecuali mereka berdua ini sebagai pantulan dari ulama pembela Syiah dan ulama liberal guys. Mengungkapkan ini, tapi karena saya prihatin tentang bagaimana sebagian muslim melihat saudara-saudara kita non-muslim, maka saya memaksakan diri untuk mempelajari topik ini, dan ini yang ingin saya ungkapkan pada malam ini. Tuh, dia aja masih mempelajari. Ya kan? Masih mempelajari. Gimana ceritanya coba? Katanya berilmu tapi masih mempelajari. Aduh guys. Akhirnya makanya belajar tuh Pak ya, Bapak tuh guys ya, kalau dia ulama dia kenapa masih mempelajari guys? Maksudnya gini loh, kalau memang mau berilmu tuh belajar sama ulama yang benar gitu. Banyak pilihan ulama, apa perlu saya sebutkan satu gitu kan. Jangan belajar sendiri, akhirnya jadi sesat kan. Ini secara cepat 15 menit, mungkin kalau lebih sedikit insya Allah dalam 20 menit ya. Ketika saya menyampaikan ini di sosial media misalnya, bahwa istilah saya itu begini, non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada muslim yang bisa disebut kafir. Non-muslim itu semuanya kafir ya. Kenapa? Dia tidak menerima, alias dia menutupi kebenaran. Tidak menerima kebenaran ya. Mana ada non-muslim yang menerima kebenaran coba? Dari Allah dan Rasulnya. Nggak ada. Kalau mereka menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak lagi jadi non-muslim, tapi jadi muslim gitu loh. Ya kan, makanya non-muslim itu semuanya pastilah kafir. Nggak ada non-muslim itu nggak kafir, nggak ada. Nah, untuk muslim sendiri ya, muslim itu hanya kafir atau keluar dari Islam itu dengan kondisi tertentu ya. Selama dia bertobat ya kan, nah, dia masih diampuni ya kan, dan
Gini guys ya, maksudnya tuh kayak Muslim adalah keluar dari Islam ya. Ingat, keluar dari Islam ya, bukan hanya kafir. Ketika dia menolak hukum-hukum sholat, misalnya hukum-hukum yang wajib, jadi dia katakan sholat itu bukan wajib. Nah, itu dia masuk hukumnya kafir itu guys, hal seperti itu gitu. Jadi ada non-muslim yang tidak kafir, ada muslim yang kafir. Dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang Seorang muslim itu ya, dia disebut muslim itu adalah tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Itu muslim. Jadi nggak mungkin seorang muslim itu kafir, nggak mungkin, kecuali dia menolak salah syariatnya Allah dan Rasulnya. Itu baru kafir gitu guys. katakan, ini ajaran baru apa lagi, kata orang. Terus saya katakan, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non-muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non-muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non-muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non-muslim ya. Nah, sebetulnya nanti akan Non-muslim itu sudah dirumuskan ya. Non-muslim itu adalah bahasa halusnya dari kafir. Ya, Quran bahasanya adalah kafir. Cuman karena ada orang-orang yang tidak paham, merasa tersinggung disebut kafir, makanya dihaluskan bahasa menjadi non-muslim. Itu asal dari kata non-muslim itu adalah penghalusan dari kata kafir. Jadi non-muslim adalah kafir dalam bentuk yang lebih halus. Itu aja dia nggak paham guys. Banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Hussein Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaro. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah, ya, saya tanya sekarang, apakah non-muslim itu tidak menutup diri dari Islam? Menutup diri mereka. Kalau mereka tidak menutup diri, mereka akan menjadi mu'alaf gitu kan. Makanya harus paham apa itu arti kafaro atau kafir gitu kan. Jangan asal kufar itu dimanai secara netral sebagai petani. Karena petani itu kerjanya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu. Itu kafir adalah bahasa Quran. Allah menyebut orang-orang non-muslim sebagai kafir. Orang-orang yang menolak dari ya beda sama ahli kitab ya. Ahli kitab itu yang Nasrani Yahudi yang betul-betul pengikut Yesus. Itu bukan agama Yahudi Nasrani, tapi umat Yahudi dan umat Nasrani. Umat Yahudi pengikut Nabi Musa, mereka beragama Islam. Umat Nasrani mereka pengikut Nabi Yesus dari Nazaret, mereka beragama Islam juga. Cuman sebutannya umat Nazaret karena Yesus berasal dari Nazaret, dan umat Yahudi karena mereka adalah keturunan Yehuda, guys. Tapi mereka beragama Islam gitu. Nah, itu tidak kafir kalau tapi ahli kitab sebutannya, guys. Tapi kalau selain itu jelas kafir gitu kan. Karena mereka menuhankan selain Allah, dan mereka tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu di dalam Al-Quran misalnya kekafiran
identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya iblis dan Firaun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi iblis itu tahu percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, iblis itu Ya, kita setuju. Bukan hanya percaya saja ya, tapi juga nggak boleh membangkang. Anda percaya kepada syariat Islam, percaya kepada sholat, Anda tidak boleh membangkang sholat. Jadi kalau Anda sholatnya karena malas, masih bisa terima. Tapi karena Anda membangkang, menolak sholat gitu kan, Anda percaya sholat itu adalah wajib, tapi Anda menolak sholat. Nah itu Anda masuk ke jatuh ke kafir, guys. muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama. Nah, orang-orang non-muslim apakah mau bersujud kepada Allah? Ya kan? Mereka malah sujud kepada manusia, kepada tuhan-tuhan yang lain, patung sembahan dan sebagainya. Coba, masa itu disebut sebagai syirik dan kafir? Coba, logikanya di mana, ya kan? Karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad? Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad. Ya, ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai Guys, gak semua orang kafir Quraisy seperti itu. Mereka juga ada banyak juga menolak Nabi Muhammad, menolak Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad gila dan sebagainya macamnya gitu, ya kan? Jadi lidah mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila, agamanya itu sesat, ya kan? Apalagi, tapi hati mereka mungkin mereka secara nalar mereka logika mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad karena dia adalah seorang yang alamin, berdasarkan itu, guys. Tapi lisan mereka terus mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak semuanya itu menerima Nabi Muhammad, ya kan? Banyak yang tidak menerima. Dan sedangkan yang menerima pun ya karena dikompori sama kaum kerabatnya, mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah, guys. Mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah nggak akan lewat situ, wisatawan nggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan ya, tapi faktanya nggak seperti itu kan. Teman Anda lihat Arab Saudi sekarang ya, nggak ada tuh berhala-berhala maju Arab Saudi, ya kan? Kenapa? Allah ganti dengan berkah lain berupa sumur Zam-Zam yang mengalir terus tanpa henti, minyak bumi yang sangat luar biasa banyaknya, ya kan? Yang lama baru habis, guys. Jadi rahmat Allah itu tidak terbatas, ya. Allah buang itu sembahan berhala, Allah ganti dengan nikmat yang tiada taranya. jadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Intinya apapun alasannya, mereka menolak Nabi Muhammad, mereka menolak syariatnya, nggak mau patuh alias membangkang. Kalau malas masih bisa diterima, nggak masuk ke kafir. Aduh, saya lagi malas sholat nih, oke, ya kan? Saya lagi malas puasa, oke. Tapi kalau mereka menolak syariat sholat, puasa, mereka dilarang untuk tidak lagi menyembah patung atau dewa, mereka masih menyembah, itu kafir, guys. Ini nggak ada gunanya percaya kalau Anda membangkang, gitu intinya. Mereka menolak
ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut kafir. Ya, maka kemudian para ulama dari zaman dulu. Nah, sekarang coba kita bawa ke agama Kristen. Apakah mereka tidak menolak Nabi Muhammad? Mereka menolak, guys. Apakah mereka tidak menolak syariat Nabi Muhammad? Mereka menolak. Ya kan? Disuruh jangan makan babi juga, ya kan? Disuruh ke masjid malah ke gereja. Ada intinya adalah orang semua tahu lah kalau orang Kristen itu pasti tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Gitu kan? Mereka mengikuti syariatnya dari junjungan mereka yaitu Paulus dan teman-temannya. Sampai ulama modern itu mensyaratkan bahwa seseorang itu baru boleh disebut kafir kalau sudah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah. Ulama modern ya, guys, kita punya 4 imam, 4 imam ya, 4 imam yang harus kita ikuti. Anda boleh pilih imam salah satu karena mereka yang mengkaji, mereka yang meneliti ya. Bukan seperti Agar Bagil nih, semua ulama kita ya Al-Sunnah Wal itu mengikuti salah satu dari 4 imam itu. Mereka tidak membuat hukum sendiri. Kecuali hukum-hukum yang belum ada, kayak hukum rokok, itu belum ada dulu zaman Nabi kan, maka mereka rumuskan. Itu pun mereka mengadakan diskusi, bukan dengan masing-masing, guys, gitu. Ya kan, jadi nggak seperti ini caranya. Hukum kafir itu sudah ada dari dulu. Siapa disebut kafir, nggak perlu dirumuskan lagi, tinggal ikuti dari 4 imam terdahulu. Tegaknya hujjah itu artinya apa? Bahwa sudah sampai kepada mereka hujjah yang meyakinkan tentang kebenaran agama Islam. Saya tanya sekarang, teman-teman kita Kristiani udah sampai belum hujjah Islam? Udah sampai. Masa sih mereka nggak baca berita? Masa masih mereka nggak nengok kajian di YouTube? Banyak itu kan. Nggak mau nonton TV, silakan, ada TV, ada YouTube. Coba ada teman-teman di Indonesia terutama ya, teman-teman umat Kristen kan banyak kan Islam semua. Masa nggak ada ngobrol ya kan? Nggak ada disampaikan, nggak ada bertanya. Ini nggak mustahil kalau ada orang Kristen yang hidup zaman sekarang ini yang tidak mendapatkan informasi yang layak dan layak dan dan banyak tentang Islam, guys. Hampir mustahil, kecuali dia hidup di hutan, di gunung mungkin kan, masih mungkin juga lah. Kalau mereka baru mendengar agama Islam, tapi agama Islam yang mereka dengar belum sampai menjadi sebuah hujah yang meyakinkan mereka, lalu mereka menolak Islam, mereka nggak bisa nggak bisa, ya hukumnya guys ya, hujah itu nggak mesti meyakinkan mereka. Paham nggak maksudnya? Kalau mereka yakin dengan hujah itu, mereka sudah di Islam. Paham nggak? Udah berapa banyak kita berdebat dengan orang-orang non-muslim, dengan Kristen. Kita sudah kasih hujah yang meyakinkan sekalipun ya. Udah banyak kita kasih hujah ya. Mereka tetaplah tidak yakin dengan itu. Kenapa? Karena mereka sudah yakin sama dogmanya. Mereka sudah tidak mau berpikir lagi. Mereka taunya hanya mencari pembenaran. Jadi nggak bisa kalau nunggu yakin, artinya mereka sudah mualaf dong, bukan kafir lagi. Paham nggak? Yang penting informasi itu sampai sudah, ya kan? Karena keyakinan itu urusan masing-masing orang. Ada yang dengan informasi yang sedikit dia sudah yakin, ada yang butuh informasi yang dijelaskan ulang-ulang banyak baru yakin. Itu orang beda-beda, nggak bisa samakan semuanya. Jadi nggak mesti menunggu mereka yakin dulu, karena kalau mereka yakin itu namanya mualaf, ya kan? Untuk apalagi mereka beragama non Muslim, kalau mereka sudah bisa diyakinkan, paham nggak? Jadi kalau begitu caranya ya, nggak ada orang Kristen itu yang tidak kafir, nggak ada kalau gitu. Semua orang Kristen itu tidak kafir. Kenapa? Karena mereka semua kan tidak diyakinkan, belum yakin sama agama Islam, karena semuanya bukan mualaf, guys. Paham nggak logika? Makanya bapak ini ya, ini memang sesat minta ampun, guys, ya kan? Sesat minta ampun ini, ya. Yang penting informasi sampai kepada mereka, dan Allah sampaikan ya. Tidak ada satupun kaum yang tidak Allah sampaikan firman kepada suatu kaum tersebut. Semuanya sudah Allah sampaikan, tidak ada yang terlewat, guys. Itu perkataan Allah di Quran.
Jadi Allah menjelaskan pada kita, menerangkan bahwa Dia sudah menyampaikan informasi itu kepada siapa saja di dunia ini. Jadi tidak ada satupun hambanya yang tidak mendengarkan informasi. Nah, jadi nggak ada alasan seorang itu kafir, nggak ada. Untuk menolak Allah dan Rasulnya tidak ada, guys. Karena semua informasi sudah nyampe. Nggak ada ceritanya nunggu mereka yakin dulu, nggak ada. Kalau nunggu mereka yakin, keburu kiamat. Dan kalau mereka yakin, mereka tentunya sudah jadi mualaf gitu. Kan? Tapi faktanya banyak yang nggak jadi mualaf kan, karena mereka belum yakin. Jadi bukan karena itu mereka bukan kafir, mereka tetap kafir selama mereka menolak kebenaran. Kalau disampaikan kebenaran mereka menolak, itu maka jatuh hukum kafir kepada mereka. Paham ya? Jadi nggak ada istilah tunggu yakin, nggak ada. Sebagai kafir, seringkali kalau saya ngomong begini di beberapa ini, orang mengatakan, loh Pak, di zaman internet dan komunikasi seperti ini, masa orang nggak bisa tahu tentang Islam? Iya betul. Dan zaman dulu aja orang tahu tentang Islam. Ya Allah mengutus, tahu nggak berapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Saya lupa, entah sekitar 143.000 atau 147.000. Sudah dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sebanyak itu, belum ada internet zaman itu, guys. Dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad belum ada internet. Allah sudah luar biasa mengutus para nabi ya, sampai sejumlah itu ke seluruh dunia. Tidak ada satupun kaum yang luput karenanya. Apalagi sekarang ada internet. Coba, dulu aja semua informasi sampai ya kan oleh para ratusan ribu nabi tersebut dan rasul tersebut. Apalagi sekarang udah ada internet. Jadi itu umat udah cerdas, nggak bisa lagi ditipu-tipu, nggak bisa lagi. Saya biasanya nggak mau jawab panjang lebar. Saya mau tanya juga dengan yang hadir di sini. Berapa orang di sini yang setiap minggu mendengarkan mimbar agama Katolik di TVRI? Saya mau tanya. Ada nggak? Kok dibalikkan? Dia nih lucu. Kita bahas tentang dakwah Islam, ya. Bukan dakwah agama sebelah. Ingat janji Allah di Quran itu untuk Islam, bahwa Dia telah utus 140.000 nabi dan rasul atas nama Islam, bukan atas nama Kristen, guys. Jadi makanya ini hati-hati dengan orang seperti ini, bahaya. Dia memutarbalikkan fakta, ya. Yang dibahas adalah tentang Islam, ya. Apakah dakwah Islam itu sampai apa tidak? Dia bawa ke agama sebelah, sebaliknya. Kita nggak ada urusan mau nonton mimbar agama Katolik, nggak ada urusan kita. Mereka harus nonton pengajian kita. Kenapa? Karena agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, gitu loh. Paham nggak? Nanti di apa lagi sama dia? Ada nggak yang pernah nonton ceramahnya kaum penyembah sapi? Karena lebih nggak nyambung lagi, guys. Untuk apa kita mendengar yang sesat-sesat? Kita tuh harusnya mendengar tuh yang benar-benar saja. Apa agama yang diyakini benar oleh dia Islam? Makanya harus mendengar Islam saja, gitu. Ya, wajib hukumnya itu mendengarkan tentang agama yang diyakini kebenarannya, yaitu Islam. Agama lain itu hanya didengar untuk perbandingan saja, untuk kebutuhan penelitian, untuk lebih memperkuat iman. Tapi tidak apapun tidak dengar pun tidak masalah. Yang penting dakwah Islam ini. Jadi yang dibahas itu kan kafir itu adalah orang di luar Islam, bukan orang di luar Kristen, bukan orang di luar Katolik, gitu loh. Ini sesat berpikirnya begini, guys, ya kan? Gak mampu jawab, malah bertanya balik. Ada nggak pernah nonton mimbar agama Katolik? Kan nggak nyambung, guys. Saya mau tanya, berapa orang yang setiap hari buka internet belajar agama Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu? Ya, untuk apa? Mereka harusnya belajar agama Islam, bukan agama Islam belajar agama lain. Karena kan kita mau jadikan mereka dari kafir menjadi beriman, bukan malah kita yang beriman yang menjadi kafir, guys, gitu loh. Ini logika Haidar Bagil ini gimana gitu? Karena jemaahnya sayangnya ini nggak cerdas tuh gimana nih? Saya kasihan sama jemaahnya, guys, serius. Harusnya mereka cerdas. Kalau saya di situ saya akan katakan, Bapak kenapa nyuruh kita nonton ada agama lain? Kan agama kita yang mau kita dakwahin. Kita kan ngomong tentang kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa Anda malah membawa kita untuk
mau keluar dari agama Islam dengan mempelajari agama lain, kan begitu logikanya guys. Untuk mencari kebenaran. Siapa? Nah, saya bilang, lah kok enak, kamu nggak mau mempelajari agama orang dan kamu meminta orang lain mengajari agamamu. Ya tentulah, sebagai orang beriman ya, sebagai orang beriman kita yakin agama kita benar ya, kita dakwain agama kita ke orang. Perkara orang tuh mau dakwain agama mereka silakan, bukan kita yang belajar agama mereka, paham nggak? Saya mempelajari agama lain, tapi itu hanya untuk bonus alias agar saya lebih memperkuat iman. Gak saya belajar pun nggak masalah guys, gitu kan? Tapi kalau saya malah belajar agama lain, tapi agama saya tidak dipelajari, itu namanya ya ngapain saya Islam, ya kan? Kita berislam itu untuk kuat agama kita, baru kita belajar agama lain untuk memperkuat agama kita, bukan untuk kita tuh menjadi liberal, bukan. Sama seperti kita, mereka juga nggak belajar agama Islam, ya. Karena itu nggak bisa kita bilang di zaman internet orang pasti tahu Islam. Mereka nggak belajar agama Islam. Belajar agama Islam, gimana nggak belajar agama Islam? Hah? Sebanyak itu sumber informasi ya kan? Gini guys ya, Allah menyampaikan bahwa ya kafir itu artinya menolak ini termasuk menolak, bahkan dalam hal belajar pun termasuk kafir. Bukan dia belajar lalu nggak paham, bukan, dia menolak, bahkan dalam segi belajar pun dia menolak. Belajar tentang Islam dia menolak ya, itu kafir. Kecuali nggak ada informasi sama sekali Allah mengutus nabi-nabi dan rasul, oke. Tapi faktanya Allah mengatakan bahwa tidak ada satupun jengkal di bumi ini ya, tidak Allah utus nabi rasul kepada suatu kaum tersebut. Informasi sampai ada kenapa mereka tidak mau mempelajarinya, salah mereka. Itu yang menjadikan mereka kafir, karena mereka menolak. Bukan masalah percaya aja, yakin aja, tapi juga belajar pun itu juga kafir kalau ada orang menolak belajar Islam guys. Itu loh. Udah ada informasinya, kenapa Anda menolak untuk belajar? Itu yang disebut dengan kafir ya, menutupi dari kebenaran untuk belajar Islam. Itu termasuk. Sebagian orang tuh dengar Islam jelek-jeleknya. Sehingga kalau ada orang Katolik yang agamanya menekankan kasih, terus dia dengar tentang Islam seperti ISIS. Hanya orang Katolik yang gila yang mau meninggalkan agama Katolik. Guys ya, emang hanya informasi tentang Islam tuh hanya informasi tentang ISIS. Sebenarnya itu lama kita berdakwah ya. Nonton di YouTube tuh banyak sekali street dakwah itu. Ulama kita tuh mangkal di tiap jalan, menyampaikan tentang Islam, dakwah tentang Islam, memberikan buku-buku gratis, Quran, hadis dan kaji-kajian. Coba kurang apa coba? Ya kan? Orang ya, para mualaf itu kebanyakan mereka tuh tertarik sama Islam. Ketika mereka mendengar, oh agama Islam tuh kok seperti itu, kata media, benar nggak sih? Mereka kepo. Nah, orang cerdas ya, bukan orang gila ya. Orang cerdas itu akan tertarik untuk mengetahui sesuatu, ya benar nggak seperti itu, paham nggak? Makanya para mualaf itu seperti itu awal proses mualafnya. Mereka pengen meneliti, benar nggak sih Islam seperti yang dituduhkan media gitu kan? Jadi nggak ada alasan guys untuk tidak belajar Islam, nggak ada alasan gitu. Masuk Islam. Jadi yang disebut kafir itu sudah tahu Islam benar, tetap menentang, sudah begitu memerangi. Enggak, bukan begitu ya. Udah orang yang kafir itu adalah orang yang menolak semua tentang Islam, menolak belajar tentang Islam, menolak yakin tentang Islam, ya kan? Menolak apalagi ya, menolak dekat Islam, pokoknya menolak semua tentang Islam. Itu kafir. Kalau dia yakin sama Islam, dia sudah mualaf gitu. Apalagi tunggunya coba? Kalau udah yakin dengan Islam, udah mualaf dia. Gitu, kecuali dia gila atau dia memang error, udah yakin tapi dia juga mau beriman. Jadi keyakinannya itu nggak berguna guys. Gitu. Paham ya? Tapi sebenarnya orang yakin saja itu sudah beriman sebenarnya. Cuman tinggal syahadat aja lagi guys ya. Dalam hatinya dia sudah yakin gitu. Tinggal diucapkan saja lagi. Gitu. Intinya kafir itu menolak segala hal kategorinya, bukan hanya yakin saja.
ya, tapi dia nggak yakin, lalu dia menolak belajar Islam, itu adalah definisi dari dia menutupi apapun tentang Islam. Dari Islam ditutupi dirinya, belajar Islam nggak mau, ya kan, pokoknya segala hal tentang Islam dia nggak mau dengar, itu termasuk bagian dari kafir. Baru perintah untuk memerangi orang kafir itu jatuh. Kalau dia tidak tahu, belum tegak hujah, tidak bisa disebut kafir. Sudah tegak hujah tapi tidak. Bukannya tidak tahu ya, tidak mau. Paham ya? Contoh, kayak muslim, seorang muslim itu kalau nggak tahu sholat nggak masalah, ya kan? Karena dia belum tahu, dia harus belajar dulu. Tapi itu tidak dia menjadikan dia kafir. Tapi kalau dia menolak sholat, ya, itu baru jatuh kafir, guys. Dia tidak mau sholat karena dia menolak untuk percaya bahwa sholat itu adalah kewajiban, itu jatuh kafir. Sama kayak orang-orang ini, mereka menolak tentang Islam gitu. Meskipun mereka yakin mereka menolak, itu kafir jatuhnya, termasuk kafir. Menentang, mereka diam tidak mengganggu. Menurut ucapannya Imam Ja'far ini nggak bisa disebut, tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang kafir, ya. Ini ada halamannya, silahkan dicek dulu oleh Mas Azam, ini asisten saya dibekali teks aslinya dalam bahasa Arab, tapi kebetulan malam ini nggak siap, tapi boleh dibuka, ada jilidnya, ada terbitannya, ada halamannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Faisalut Tafriqah bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa Imam Ghazali hidup adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernyataan Imam Ghazali. Anda tahu apa itu rahmat? Rahmat itu adalah sama kayak manusia tuh, guys, itu akan ada rahmat yang untuk dunia, ada untuk rahmat untuk akhirat, ya. Nah, orang-orang baik akan mendapatkan rahmat Allah di dunia, orang-orang baik, ya. Tapi kalau dia kafir, dia hanya orang-orang baik tapi kafir hanya dapatkan rahmat di dunia, berupa hujan, rezeki yang melimpah, gitu kan. Ya, tapi nggak berkah ya, melimpah saja. Gitu. Makanya Anda lihat banyak orang-orang yang kaya dari non-muslim, mereka mendapatkan rahmat Allah, tapi rahmat itu hanya sampai dunia saja. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah rahmat di dunia, karena mereka tuh baik. Orang-orang Kristen di Rom pada zamannya Imam Ghazali hidup tuh baik-baik, sama di Turki. Ada yang ngomong tentang itu, mereka mendapatkan rahmat di dunia, bukan di akhirat, guys. Karena Allah adalah Tuhan yang yang penuh rahmat kepada seluruh makhluknya. Tentang orang non-muslim, ya, atau orang Nasrani yang disebut yang berada di Rum dan di Turki. Mereka akan terselimuti oleh rahmat Allah. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama karena informasi tentang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tak meyakinkan. Jadi belum terjadi qiyamul hujjah, ya. Nah, gini, ya. Itu ngomong tentang bangsa ke Romawi Barat dan Romawi Timur. Jadi waktu itu masih dalam kekuasaan Romawi, ya. Romawi Barat dan Timur. Jadi mereka itu memang akses informasi untuk ke dalam itu susah dari umat Islam, gitu loh. Susah masuknya gitu, ya kan? Susah sampainya karena memang betul-betul dikontrol ketat oleh petinggi-petinggi dari pendeta-pendeta Kristen di sana, ya kan, di Konstantinopel dan di Romawi. Tapi ya Imam Ghazali bukanlah kita ikuti semua kata-katanya, ya kan. Ada juga yang mengkritik beliau tentunya gitu kan. Nah, jadi intinya guys ya, masa sih mereka tidak interaksi sama sekali dengan dunia luar gitu kan, ibaratnya kan. Orang-orang yang ada di dan masa sih Allah tidak menyampaikan informasi itu pada mereka. Jadi kalau begini caranya sama dengan Allah, Anda tuduh Allah bahwa Allah itu tidak menyampaikan informasi tentang Islam pada mereka. Padahal mereka berhak atas itu. Ingat ya, Allah sebagai Tuhan itu harus menyampaikan informasi tentang Islam ya kepada orang-orang minimal melalui hidayah.
melalui basiroh, melalui tanda-tanda alam, tanda-tanda ini itu gitu. Ini nggak mesti lewat media, lewat informasi dari orang-orang, tapi Allah punya cara bagaimana agar Islam itu sampai kepada mereka. Gak ada satupun kaum yang tidak sampai Islam kepada mereka, karena mereka berhak atas itu, dan itu adalah janji Allah bahwa tidak ada satupun kaum yang tidak sampai Islam kepadanya, informasi yang Islam kepadanya. Maka berdasarkan dalil itu, ya kita percaya bahwa mereka Kristen yang ada di Romawi maupun di Turki saat itu pastilah menerima informasi tentang Islam lewat sumber dari manapun atas kehendak Allah, karena Allah yang punya gawe. Jadi nggak mesti hanya lewat media. Kalau gitu mungkin media susah masuk sana, media Islam gitu kan, susah masuk ke daerah yang dikontrol ketat oleh para petinggi Kristen di sana. Mereka tentu tidak ingin ajaran Islam masuk ke sana, informasi yang Islam gitu kan. Nah, tapi Allah punya cara untuk menyampaikan Islam itu gimana pun caranya dengan kekuasaan Allah yang miliki, guys. Jadi nggak ada alasan, tidak ada alasan untuk manusia dimanapun tidak untuk mengatakan bahwa dia tidak menerima informasi tentang Islam yang cukup atau yang memadai. Nggak ada cerita, guys. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyampaikan informasi tentang syariatnya kepada umat manusia dimanapun mereka berada, bahkan di lubang semut sekalipun. Sekarang kita sebutkan bahkan pandangannya Ibn Taimiyah. Pertama, Ibn Taimiyah itu mengatakan seseorang baru bisa disebut kafir seperti Imam Ghazali dan yang lain setelah datangnya hujah yang meyakinkan, setelah terjadinya qiyamul hujah. Dan Ibn Taimiyah itu membagi, jadi Quran sendiri itu adalah hujah yang meyakinkan. Ngerti nggak maksudnya? Ketika saya menyampaikan Quran kepada seseorang, itu sudah meyakinkan, karena Quran itu adalah kalamullah, firman kalimat Allah. Saya sampaikan nih ya, wahai kaum non muslim, ya, qul huwallahu ahad, ya, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah informasi dari Quran. Itu sudah sangat meyakinkan, karena bukan pakai kata-kata saya, tapi saya pinjamkan kata Allah. Quran meyakinkan apa coba lagi? Ya mesti Anda harus lulusan ahli tafsir, Anda tuh orang-orang cerdas luar biasa. Anda cukup bacakan, masa Anda nggak hafal ayat Quran? Coba, Anda sholat kan 5 waktu membaca ayat Quran. Surat pendek apa kek, ya, Qul huwallahu ahad kek, Qul a'udzu binnas kek, Qul a'udzu bil falaq kek, Inna kek, apa kek gitu, ya kan? Nah, itu ayat Quran itu saja, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim minimal, atau bismillahirrahmanirrahim. Masa nggak bisa? Itu sudah kalimat yang meyakinkan, karena itu adalah firman Allah. Coba, kata-kata siapa lagi yang kurang meyakinkan selain kata-kata Allah? Coba, kata-kata orang yang paling ya meyakinkan, kelas influencer sekalipun, motivator ulung, tetap kalah meyakinkan dibandingkan firman Allah sendiri. Jadi nggak ada cerita, mereka nggak sampai kalimat yang meyakinkan, nggak mungkin, karena Quran sendiri adalah itu firman Allah yang tentunya ada kalimat-kalimat yang meyakinkan, yang melebihi apapun kalimat yang buatan manusia di dunia ini. takfir itu yang boleh hanya takfir mutlak, tidak boleh takfir muayyan. Jadi boleh kita mengatakan seseorang jika memiliki ciri ini, maka dia boleh disebut kafir. Satu kelompok kalau memiliki ciri ini, maka kelompok itu boleh disebut kafir. Itu yang disebut takfir mutlak. Tapi tidak boleh takfir muayyan, mengatakan kelompok ini kafir, orang ini namanya Fulan bin Fulan kafir, itu nggak boleh, kata Ibn Taimiyah. Kadang-kadang argumentasi orang itu agak aneh. Itu karena kita harus betul-betul meyakinkan dia memang menolak dari Allah dan Rasulnya dan syariat Islam, itu baru kafir. Karena kadang-kadang kita masih ragu-ragu, ini dia masih tidak menolak sholat, tidak menolak puasa gitu kan. Lalu hanya karena dia beda pandangan sama kita kafir, itu jelas salah. Tapi jelas terbukti kekafirannya, ya, dia misalnya menolak tentang sholat, menolak tentang wajibnya zakat, puasa, itu udah jatuh kafir pada mereka. Atau menolak tentang syariat Islam, menolak Nabi Muhammad, menolak Allah sebagai Tuhannya, itu sudah jatuh kafir kepada mereka, guys. Ya, kalau kita bisa melihat dengan meyakinkan gitu.
dalam qul ya ayyuhal kafirun kan jelas. Ya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tidak menyebutkan siapa yang kafir, bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda sebagaimana yang mereka sembah. Justru karena menyembah Tuhan berbeda itu makanya mereka jadi kafir. Karena mereka menolak ketuhanan Allah SWT dan mereka memilih untuk menuhankan yang lain. Ngerti nggak dia? Makanya qul ya ayyuhal kafirun. Guys, orang-orang kafir yang menolak menuhankan Allah dan malah menuhankan selain Allah, jatuh hukum kafir kepada mereka. Jadi saya nggak mengatakan tidak ada orang kafir. Saya hanya mengatakan siapa yang boleh disebut sebagai kafir. Tapi biasanya ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu salasa. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, dia memakai pandangan ulama klasik dan membuang Quran. Ini kan aneh sekali. Udah jelas dikatakan kafirlah orang yang menuhankan satu di antara tiga. Ya, itu berarti trinitas. Jatuh kafir dan syirik dia. Makanya ini dia makanya ya mungkin ya itulah dia bela-bela Syiah, Qurannya kita masih kurang, mungkin dia punya ayat Quran lain gitu kan yang jadikan hujah dia. Yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Guys ya, semua Kristen ya atau apapun agama luar Islam yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad ya, tidak mengakui rukun iman, tidak mengakui rukun Islam, tidak mau mengakui ketuhanan Allah, itu jatuh hukumnya kafir. Ya. Semua sekte. Saya tanya sekarang, ada nggak sekte Kristen yang tidak begitu? Ya ada, semuanya begitu. Mereka pasti menolak ketuhanan Allah. Mereka masih menolak Nabi Muhammad. Nggak ada nggak umat Kristen yang menerima Nabi Muhammad? Tidak ada. Mereka pasti semua menolak Nabi Muhammad. Menolak wajibnya sholat, menolak wajibnya zakat dan puasa, menolak ketuhanan Allah, pasti itu. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan Yesus dan Roh Kudus. Itu jelas sudah syirik, guys. Jadi makanya kita harus belajar benar. Jangan belajar sama Dokter Haidar Bagir. Ini orang-orang yang bela-bela Syiah sampai mati-matian, guys, ya kan? Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Trinitas bukan syirik. Trinitas saja bukan tauhid, dibilanglah salah satu bentuk tauhid. Anda tahu tauhid nggak? Tauhid itu mengesahkan Allah. Allah itu satu-satunya, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Masa bedain antara tauhid dengan Trinitasnya nggak bisa? Pakai pula pendapat Imam Ghazali. Guys, ini kacau orang ini beneran. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Gak setuju Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan apa, tapi mengatakan itu bukan syirik. Gimana ceritanya, guys? Anda paham nggak? Saya nggak paham tuh. Ya kan? Gak setuju dengan Tuhan Anak, Tuhan ini, tapi mengatakan itu bukan syirik. Coba. Ini dia nih pandai-pandai pakai pendapat Imam Ghazali dia nih, ya kan? Trinitas itu bukan
bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu, tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Beda ya. Nah, berarti Imam Ghazali salah dalam memahami Trinitas. Trinitas adalah tiga oknum guys ya. Ada oknum Tuhan Anak, ada oknum Tuhan Roh, ada oknum Tuhan Bapa. Jadi bukan sifat lagi. Anda tengok Yesus apa itu sifat namanya? Yesus itu oknum. Ya. Oknum. Paham nggak? Bisa nggak bedakan antara oknum dengan sifat? Kalau sifat tuh misalnya saya satu nih, punya tangan dua, kaki dua, rambut, hidung, mata, segala macamnya. Yang nampak di video inilah. Itu saya, oknum saya namanya. Ya, oknum Bobby Herian. Saya punya sifat, misalnya saya punya sifat rajin misalnya, ya kan. Ini maaf bukan muji diri sendiri ya. Saya misalnya punya sifat rajin, punya sifat pekerja keras, punya sifat suka rajin menabung gitu kan. Nah, itu adalah sifat yang tidak kelihatan. Dalam artian kelihatan kalau kalau Anda bersama saya setiap sehari-hari saya gitu. Tapi kalau kita ketemu sekilas, Anda tidak akan tahu kalau saya orang yang rajin, lalu suka bekerja keras, rajin menabung. Jadi bukan. Tapi kalau Anda ngomong tentang Yesus, lalu Anda ngomong tentang Allah Bapa, ngomong tentang Kudus, itu kan namanya oknum, bukan sifat. Paham nggak? Jadi dia nggak bisa bedakan antara mana sifat, mana oknum. Tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan. Jadi kayak Allah nih, Allah itu ya punya sifat Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu sifat tuh tiga-tiga itu. Tidak ada Allah itu punya sifat berupa Nabi Muhammad, sifat berupa Yesus, sifat berupa Malaikat Jibril. Itu kan semua ciptaan Allah, bukan sifatnya. Allah itu dia punya ciptaan namanya Yesus, punya ciptaan namanya Roh Kudus atau Malaikat Jibril. Itu ciptaannya, bukan sifat dia. Sifat Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Bukan, jadi bedakan antara ciptaan dengan sifat atau oknum, itu beda sekali guys. Itu bukan trinitas, tapi pandangan triteisme. Triteisme dari dua sekte yang ada di Saudi Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran, sebetulnya jelas dan ini namanya merusak Islam di dalam seperti ini. Ya, makanya kita hati-hati. Kalau Anda jumpa orang-orang kayak gini ya, Buya Sakur, Haidar Bagil, Anda tolak guys ya. Ya kan, MUI sudah melakukan fatwa, ya kan? Sudah melakukan fatwa bahwa Syiah itu adalah sesat, tapi dia malah bela-bela Syiah gitu. Ya kan? Dan kita Islam itu moderat, bukan liberal. Tapi Buya Sakur ini berpaham liberal gitu. Makanya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti akan nolak mereka kalau mereka mengadakan kajian di tempat kita, karena ini merusak akidah Islam, ya kan? Kita nggak tahu lagi mana batasnya, yang kafir bilang nggak kafir, yang syirik dikatakan nggak syirik gitu kan. Pas jelas-jelas itu adalah syirik dan kafir, masih juga dibela-bela dengan mengatakan itu bukan syirik dan kafir. Jadi ini yang namanya merusak akidah Islam itu seperti ini guys. Ya, pakai Imam Ghazali lagi, pakai dalil lagi kan, padahal salah semua. Pandangan ulama yang dulu, termasuk pandangan Ibn Taimiyah maupun pandangan ulama khalaf seperti Rashid Ridha dan Shaltut yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada pendapat yang mengatakan non muslim itu otomatis kafir, itu nggak ada. Jadi ketika saya diprotes, ini ajaran baru apa lagi, saya balik. Iya, ini ajaran baru apa lagi, betul itu, banyak protes di beliau nih guys. Ya, sebagai ulama yang keblinger gitu, ya kan? Percuma pendidikan tinggi tapi nggak cerdas buat apa coba? Masa dasar Islam itu kafir itu adalah dasar Islam loh. Basic pelajaran Islam basic loh, bukan tingkat tinggi. Masa itu jadi nggak paham? Justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Para ulama tidak mengatakan hal seperti itu. Ya. Ulama yang mana? Ulama yang mana? Katanya sekarang. Ya ulama seperti dia. Ulama-ulama yang keblinger kayak gini baru. Kalau ulama-ulama yang lain semuanya ya Ahlussunnah wal Jamaah tuh sepakat bahwa non muslim adalah kafir,
Ya. Wah, jemaah pada tepuk tangan lagi kan, nggak tahu sedang ditipu kali. Ringkasnya saya tidak akan bahas. Kufur itu kategori moral, bukan kategori teologis. Sehingga tidak mesti non-muslim itu kafir, tapi non-muslim yang jahat, yang moralnya buruk, dia kafir. Sebagaimana muslim yang moral buruk itu tidak menjadikan seseorang kafir. Paham guys ya? Beda. Kalau ada orang jahat namanya kafir jahat. Kalau ada muslim yang jahat namanya muslim jahat. Kejahatan seorang tidak menjadikan dia kafir. Seorang muslim dia membunuh, merampok tidak menjadikan dia kafir. Selama dia tidak menolak syariat Allah, tidak menolak sholat, tidak menolak Nabi Muhammad dan Allah, ya kan, tidak kafir. Orang Kristen sebaik apapun dia, kalau dia tetap menolak syariat Islam, menolak ketuhanan Allah, menolak nabinya, itu kafir. Di kafir itu bukan ditentukan oleh apakah dia baik atau jahat. Tapi ketika dia menolak, dia mengkafir, menutupi dirinya dari kebenaran Islam, itu masuk jatuh hukumnya kafir, gitu guys. Sebaik apapun dia dan sejarah apapun dia. moralnya buruk, itu juga kafir ya. Tengok nih, ini nggak sebuah tepuk tangan loh. Mas ini bingung nih, ini orang ajaran baru dari mana lagi nih kan? Mas ini tepuk tangan. Apa yang disampaikan? Ya tepuk tangan pendukungnya jadi banyak sana kan? Di kamera tadi ya. Yang tepuk tangan itu sedikit sekali guys gitu, sedikit sekali bisa itu jari. Kebanyakan orang nggak tepuk tangan, orang bingung. Nih ajaran dari mana ini gitu kan? Bapak Dokter, ya intinya bahwa dengan kafir, ya. Yang kedua, Muslim pun bisa jadi kafir. Ini tergantung moralnya. Kalau non Muslim, Bukan tergantung moral. Moral tuh bukan menentukan seorang kafir apa tidak. Tapi dia menolak syariat Islam, menolak Allah dan Rasulnya, itu jatuh hukum kafir. Sebaik apapun maupun sejak apapun dia. Bukan moral guys, bukan. Masa orang muslim yang melakukan kemaksiat dikatakan kafir? Itu namanya orang muslim yang berdosa. Paham ya? Gak bisa bedakan orang ini antara orang muslim yang berdosa dengan orang kafir, gak bisa mereka bedakan guys. Jadi kalau ada orang Kristen yang baik, itu nggak kafir. Lalu ada muslim yang jahat, kafir gitu. Aduh, kalau gitu patokannya bukan muslim atau Kristennya dong, tapi baik dan buruk gitu. Ini udah terbalik logika mereka nih guys. Harus kita luruskan ya. Ini sesat, amat sangat sesat nih, berbahaya bagi kita Islam ya. Ini kalau ada Pak polisi, tolonglah ini kayak gini ini diamankan. Ini merusak kita Islam nih. Kalau dari luar Islam kita masih maklum, mereka memang tidak paham. Ini orang-orang Islam nih loh, merusak kita Islam di dalam nih bahaya nih ke orang-orang gini guys. itu soleh, itu tidak bisa dikatakan kafir. Kalau Muslim yang tidak soleh, itu berarti dia kafir. Ini salah satu hal yang menarik. Yang kedua, Kalau dia nggak sholat karena dia nolak sholat itu kafir. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas itu belum kafir. Simple gitu. bahwa kajian atau tafsir Tapi orang-orang non muslim pasti nggak sholat. Nah, pasti kena sholat. Kenapa? Karena mereka menolak sholat, itu pasti kafir. Jadi orang non muslim itu sama dengan orang muslim yang menolak sholat, ya, karena mereka tidak percaya bahwa sholat itu wajib, itu jatuh kafir kedua guys. kafir itu ternyata bukan hal yang baru. Sudah dikaji oleh ulama-ulama klasik seperti Rashid Ridho. Ya ulama kasih kemana dulu ya kan? Kita pakai jumhur ulama guys ya, bukan 1-2 ulama. Apalagi sesat seperti mereka ini, enggak. Kita pakai jumhur ulama. Ulama itu semuanya tuh ada namanya jumhur ulama. Mereka tuh semua bersepakat, mereka mengadakan musyawarah bersepakat untuk menentukan suatu hukum. Itu disebut dengan jumhur ulama. Bukan individu-individu ulama yang keblinger seperti ini, menentukan hukum sendiri, buat ajaran baru sendiri, bukan seperti itu guys. Dan juga Imam Al-Ghazali. Dan dua ulama ini ternyata tidak menyudutkan. Coba sebutkan satu aja mazhab yang mengatakan bahwa Kristen itu tidak kafir, kita itu tidak syirik. Coba sebutkan satu mazhab aja. Nggak ada. Semua 4 mazhab sepakat bahwa ya non muslim itu kafir, ya, yang Trinitas itu adalah syirik. Semua yang menuhankan selain Allah itu adalah mempersekutukan Allah, itu adalah jatuh hukumnya kafir. Itu adalah pendapat jumhur ulama dan pendapat dari keempat imam kita. Kepada
kepada non-muslim, bahkan memberikan apresiasi kepada non-muslim seperti non-muslim yang ada di Romawi dan di Turki, bahwa mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, semua manusia dapatkan rahmat dari Allah ya, tapi di dunia saja. Hanya orang-orang beriman sajalah yang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mendapatkan rahmat hingga ke akhirat, guys. Saya sungguh sangat berbahagia bisa hadir di sini dan bersama-sama dengan dua tokoh besar Indonesia ini untuk bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Saya sepenuhnya setuju dari apa yang disampaikan Pak Haidar Bakir itu seluruhnya, dan saya sudah seluruhnya. Satu aliran itu ya, satu pembela Syiah, satu lagi paham liberal, guys. Tengok tepuk tangan. Kan segelintir yang belakang sana, depan-depan yang ditangkap kamera nggak ada nampak satupun yang guys yang tepuk tangan. Kata-kata kafaro dalam perkembangan semantis semula adalah maknanya petani. Al-kufar itu maknanya petani awalnya. Seperti Mik aja marah sama dia, coba pikir. dalam surah Al-Hadid ayat Mik aja marah sama dia, guys, coba pikir. 20 yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma. Saya nggak hobi dengan ulama liberal seperti ini, ulama pembela Syiah ini. Saya nggak hobi, guys, tapi ini demi kepentingan dakwah pasal juga kita perdengarkan kan. Yakunu hutama. Ketahuilah maknanya kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa, saling bangga dan berbanyak harta serta anak-anak. Seperti hujan yang turun lalu menyebabkan petani-petani gembira melihat tanamannya, lalu diterpa angin panas sehingga menjadi kuning, lalu akhirnya menjadi hancur. Jadi al-kufar itu artinya petani. Jadi Indramayu ini rata-rata kafir semua. Kita ngomong tentang kafir ya, menutupi dari kebenaran Islam. Ya, bukan ngomong tentang petani ya. Makanya, guys, aduh, ini apa sama kayak misalnya kayak apa ya? Berdiri dengan diri itu beda, ya kan? Dia mentang-mentang ada kata dirinya lalu Anda samakan. Sama seperti ini. Dia mentang-mentang ada kata kafaro, ada kata-kata kufarnya, ada samakan gitu kan. Ada ada samakan itu menjadi petani. Jelas-jelas orang taunya kafaro itu lah yang menutupi kebenaran dari kebenaran Islam, dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Gitu loh, guys. Malah mau disamakannya dengan petani kan. Kita ngomong, jadi orang ini ulama tuh bicara konteks kafir jelas adalah orang-orang non muslim, bukan ngomong tentang petani gitu kan. Kenapa Anda bawa petani gitu? Iblis tidak mau mengakui kelebihan Adam. Jadi siapapun kalau yang ada orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, dasar kafir loh. Bukan kafir itu bukan orang yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Tapi iblis itu jatuhnya kafir kenapa? Karena dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia bangkang kepada Allah. Allah perintahkan tidak dia kerjakan. Dia tolak perintah Allah. Karena dia sombong. Itu jatuh hukum kafir. Bukan karena tidak menghargai Adam. Kalau yang memerintahkan bukan Allah, nggak sebut kafir ya, guys. Misalnya yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam adalah malaikat. Ya kan, dia nggak mau, nggak jatuh kafir dia. Tapi karena dia menolak perintah Allah, ya kan, untuk sujud menyembah Adam, itu yang membuat dia jatuh kafir. Karena dia menolak perintah Allah, ya kan. Paham nggak? Menolak perintah Allah atau menolak perintah Rasulnya, karena Rasul itu menyampaikan perintah Allah, itu jatuh kafir. Ini bukan masalah tidak menghargai orang lain, kehebatan lain, enggak, ya kan.
Kalau tidak menghargai orang itu lain itu tidak ada sangkut pautnya dengan perintah Allah, itu tidak jatuh kafir kepada kita, guys. Jadi jangan ngawur ya, Pak Buya Sakur. Anda kalau liberal aja gitu kan, jangan bikin sesat umat. Itulah. Orang sombong itu tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain, maka menjadi sah orang sombong disebut kafir. Variasi-variasi dari makna kafir yang sangat. Orang sombong bukan kafir, guys, ya. Orang sombong adalah orang yang intinya dia tergantung sombongnya juga ya, gini. Kalau Anda sombong, Anda merasa lebih hebat daripada Allah, itu nggak boleh. Ya, kesombongan yang Anda merasa lebih hebat dari Allah itu nggak boleh. Tapi kalau Anda sombong tapi tidak mengingkari nikmat Allah, tidak menolak perintah Allah, tidak melanggar dalam artian tidak menolak syariat Allah, itu nggak ada masalah. Ya, misalnya sombong kepada penjajah Belanda, ya kan, itu nggak apa-apa. Sombong kepada musuh-musuh Allah, ya kan, itu nggak masalah, ya kan. Tapi ada sombong kepada Allah, sombong kepada Rasul, ya, dengan menjadi non muslim, menolak syariat Allah, itu baru masuk jatuhnya kafir, guys. Banyak itu ada satu makna yang paling dominan, yaitu ketertutupan. Selanjutnya, ketertutupan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan, bukan karena tidak paham atau karena kebodohan. Kafiran itu adalah karena kepentingan. Bukan masalah kepentingan, ya. Anda tidak orang kafir itu adalah orang ini, guys, ya, pasti menolak kebenaran. Ya, coba orang-orang yang non muslim itu pasti menolak kebenaran. Kalau mereka menerima kebenaran Allah Rasul, ya mereka udah jadi mualaf gitu loh. Karena mereka menolak kebenaran, maka mereka jadi kafir, ya, menutup hati mereka dari kebenaran dari yang Allah sampaikan, Allah Rasul sampaikan. Oke, jadi seperti biasa ya, kita tahu bahwa Tamparagi memang seperti biasa nggak ada isi kepalanya. Dia pakai isi kepala bukannya ulama yang lurus, bukannya ulama sunnah wal jamaah, tapi dia pakai ulama pembela Syiah dan ulama liberal, guys. Ini sangat memalukan sekali gitu kan. Referensi Tamparagi ini memang salah mulu gitu kan. Isi kepalanya nggak ada pun isi kepala yang salah semua, referensinya pun salah semua gitu kan. Memang serba salah di Tamparagi ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.